Makanya sering saya bahasakan teman-teman garis bawahi poin ini penting sekali. Mudah-mudahan Allah jadikan saya orang pertama mengamalkan. Kemudian Bapak Ibu ya. Supaya jangan kita ucapkan apa yang diucapkan lalu tidak diamalkan. Saya selalu bahasakan menuju ke akhirat ini. Bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Garis bawahi ini penting sekali. Yang kita bawa menuju ke akhirat artinya setiap hari yang kita kerjakan selama ajal belum datang, amal soleh aja terus. Wajib dan sunnah sibuk dengan itu. Dan teman-teman soleh. Apa manfaatnya teman soleh ini? Nanti mereka bisa memberikan kita syafaatnya, pertolongan mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang nanti dikeluarkan dari api neraka, sampai ahli neraka semua pada bertanya, ada apa? Kenapa orang ini keluar? Apa ada amal yang dia kerjakan? Karena sudah masuk neraka, berarti amal solehnya lebih sedikit daripada amal baiknya. Maka malaikat menjawab mengatakan, sesungguhnya temannya ada yang soleh, memberikan kepadanya syafaat. Maka pada saat itu semua ahli neraka berharap mereka punya teman-teman soleh selama di dunia. Karena ini manfaatnya besar sekali. Di dunia mereka bisa peringatkan kita, kalau salah jangan akhi, jangan ukhti, itu salah. Diingatkan. Ya. Dan nanti di akhirat bisa berikan syafaat pertolongan dia. Para sahabat itu saling mengejar syafaat ini ya. Selalu mereka kejar. Sampai kalau mereka lagi berperang dan ada satu orang di antara mereka yang kena tebasan pedang, udah jatuh, temannya sengaja jatuhin dirinya dekatnya sambil mengatakan, wahai fulan jangan lupa syafaatmu untukku. Iya. Sampai begitunya. Tapi sama-sama mereka berjihad. Karena kan orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang kan. Selama orang muslim. Maka itu luar biasa. Jadi menuju ke akhirat ini bawa dua ini. Amal soleh dan teman-teman yang soleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, jangan bawa musuh. Dosa kita sudah tahu. Musuh ini. Ada orang setiap hari dia cuma cari musuh terus. Gosipin orang. Pembantu orang dibahas, pekerjaan orang dibahas, rumah tangga orang dibahas. Semuanya dibahas. Ada orang seperti perpustakaan gosip berjalan. Gitu. Tanya tentang fulan, oh semua lengkap datanya orang itu diketahui sama dia. Istrinya, anaknya, rumahnya, mungkin jenis granitnya dia hafal. Ya. Apa saja, subhanallah kenapa? Saya punya teman dekat di Jakarta, sahabat dekat saya, sudah seperti adik kakak gitu. Sampai hari ini teman-teman saya tidak tahu lantai di rumahnya itu ada apa, saya tidak tahu. Karena kalau saya bertamu sama dia, salaman di depan pintu langsung dipersilakan ke ruang tamu, udah saya ke ruang tamu saya, selesai. Gak perlu tanya-tanya. Kecuali perlu ada satu mungkin meja di situ, kursi kita lihat bagus, kita tanya ini beli di mana, cukup sebatas itu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jangan semua ditanya tentang orang untuk apa. Terlalu banyak bertanya ini akhirnya membuat kita jadi banyak tahu, jadi kita juga jadi bisa dihisab sama Allah. Kamu tahu kenapa kamu nggak luruskan kalau itu salah? Misal, yang sering saya bahasakan, ya, jangan ambil tugasnya malaikat. Ya. Maksud dalam masalah rumah tangga. Gak usah selalu repot periksa handphone. Cari tahu tentang masalah ini, masalah itu. Selama Allah tidak buka, gak usah. Kalau Allah buka, berarti Allah mau kita luruskan untuk kesalahan. Kalau tidak, gak usah cari tahu. Itu penting sekali. Saya bilang sama istri saya tidak akan buka handphone kamu ya. Saya cuma ingatkan, kalau itu baik, lakukan. Kalau itu buruk, Allah akan hisab. Hati-hati. Tapi kalau dibuka depan mata saya, baru saya luruskan. Kalau enggak, gak usah. Betapa banyaknya waktu habis kalau hanya mau tahu ini lagi buat apa di rumah, lagi buat apa di jalan. Habis waktu untuk itu. Mana waktu bisa digunakan untuk zikir, baca Quran dan ibadah yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah berikan kata rahasianya. Berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jaga kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Selesai. Gak mau pasangan selingkuh. Gak, kita jaga diri kita. Allah jaga dia di luar. Selesai kok. Sederhana. Pasang CCTV, cek semuanya. Pasang kamera di mobil. Oh, macam-macam. Gak ada gunanya. Habis umur untuk itu. Kemudian jangan, tadi saya bilang jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh ya. Nah, ini bahaya sekali musuh ini. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini maka selesaikan sebelum datang hari, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Segera minta keridhoannya, segera minta maaf, selesai. Kalau perlu teman-teman jangan tutup mata
di malam hari kecuali sudah minta maaf dengan pasangan, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama orang-orang. Mungkin kita buat salah, kita nggak tahu. Mungkin kita meninggal malam itu. Nah, itu poin penting.